Apakah Anda juga sepakat dengan sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Gibran maju karena ia adalah anaknya Presiden Jokowi dan Pak Jokowi sedang ingin membangun dinasti politik? Terima kasih Mbak Lucy. Kalau kita bicara soal keinginan kan sebenarnya kita tidak bisa melihat ya itu karena ada di dalam pikiran orang. Tetapi kita hanya bisa melihat dari apa yang nampak di luar. Terus terang kami yang ada di Solo memang agak surprise ketika Mas Gibran kemudian mencalonkan diri karena Oh, termasuk terkejut juga Pak Has? oh ya betul karena sebelumnya kan kita sudah DPC PDIP kan sudah menetapkan Pak Purnomo dan Pak Teguh sebagai calon yang akan diajukan. Kemudian Mas Gibran juga sudah terlambat untuk mendaftar lewat DPC sudah ditutup, kemudian lewat jalur yang lainnya ke DPC. Dan akhirnya beberapa hari kemarin muncul rekomendasinya kan sepertinya win-win juga ya. Mas Gibran kemudian yang dari DPC diakomodasi Pak Teguh dijadikan wakil. Tetapi terus terang memang kami banyak di antara kami surprise dengan proses itu, proses itu. Pak Has, boleh nggak saya tanya, surprise-nya itu surprise gembira atau surprise negatif? Surprise-nya lihat proses ya. Kalau negatif dan tidaknya itu nanti akan dibuktikan. Tetapi kalau tadi kan sudah banyak sekali teman-teman berbicara tentang politik dinasti dan sebagainya. Sebenarnya kalau orang Solo dan sekitarnya di daerah itu tidak terlalu Peduli? tidak terlalu peduli. Kami sudah terlalu terbiasa loh. Di Solo itu ada 2 keraton yang jelas politiknya. Sehingga kami sudah terbiasa kalau melihat ada anak pejabat yang kemudian juga membangun karir di politik itu sesuatu yang bukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Yang mengejutkan adalah prosesnya kok begini ya. Artinya mengejutkannya adalah Mas Gibran kemudian lewat jalan lain sekalipun secara undang-undangan memang dimungkinkan dan keputusan terakhir ada di DPP dan sudah diputuskan seperti itu. Nah, sorry Pak Has. Jadi sebenarnya soal politik dinasti itu terbiasa karena secara kultural itu dekat. Tetapi mungkin yang mengejutkan kenapa prosesnya harus gitu banget gitu ya? Ya, betul. Jadi prosesnya memang di luar dugaan kami. Kami sendiri banyak sekali ya di antara kami di Solo dengan teman-teman ada berpikir cepat atau lambat mungkin Mas Gibran akan masuk politik, tetapi kami tidak menduga memang secepat ini. Ya, karena di satu sisi karena Pak Jokowi sedang menjabat sebagai presiden dan seterusnya. Di Solo di Jawa Tengah itu kan kadang-kadang memang salah satu yang ditekankan adalah menjaga perasaan ya. Artinya secara hukum, secara peraturan tidak ada yang dilanggar. Kan memang menurut prosedur yang ada. Tetapi kemudian rasanya kok sekarang ya apa tidak lebih baik nanti saja misalnya. Mengingat ada beberapa catatan kan. Teman-teman sudah memberikan catatan banyak misalnya aktivitas Mas Gibran di politik praktis sebagai kader partai belum lama dan seterusnya ada begitu banyak catatan. Sehingga kalau kemudian Mas Gibran kemudian yang ditunjuk itu yang menjadi surprise bagi kami. Tetapi kalau saya melihat dari sentimen masyarakat Solo sendiri, kita tahu bahwa masyarakat kita dalam hal berpolitik itu kan sangat pragmatis, masih sangat pragmatis. Ya. Mungkin bagi masyarakat Solo ya mengunturkan dong Mas Gibran kalau nanti terpilih dan jadi wali kota. Kan enak, wali kotanya anaknya, presidennya bapaknya, aksesnya kan jadi gampang. Jadi lebih maju daripada yang lainnya. Dan itu kan pemikiran yang sangat pragmatis di level akar rumput dan logika itu mesti kita pertimbangkan juga bahwa apalagi di masa sulit sekarang ini mereka memikirkan yang gampang aja lah. Sementara mungkin kita dari perguruan tinggi kan berpikirnya dari sisi aplikasi atau politik yang itu keilmuan, akademisi gitu ya, dan lain sebagainya. Buat rakyat biasa, Pak Has, ini menarik. Tadi Pak Has, maaf saya potong. Ini menarik gitu karena tadi Pak Has bilang masyarakat Solo itu kan juga tepo selirot, tegang rasa, kalaupun protes ya dalam hati wae. Gitu kan, nggak perlu terlalu frontal. Tapi juga kemudian ya bagus Mas Gibran kalau jadi wali kota. Bapaknya presiden, anaknya wali kota. Mugi-mugi Solo bisa lebih maju sejahtera gitu ya Pak Has ya. Kan dari level akar rumput ya. Itu logikanya. Pak Has, saya mau tanya. Kan ini kan kalau di luar Solo, tadi Pak Has bilang sebenarnya di Solo ada ngerasain itu tapi dalam hati aja gitu. Kalau di luar Solo gitu, Jakarta misalnya ada pro kontra. Dianggap bahwa Mas Gibran ini dipilih karena anaknya Pak Jokowi gitu. Kalau Anda yang banyak melakukan penelitian terhadap komunikasi media, apakah sebenarnya ada keterbelahan di dalam masyarakat Solo? Sebenarnya ada? Atau
orang Jakarta aja yang nyinyir, orang Solo seneng happy-happy aja kok. Kayaknya yang orang Jakarta yang ribut itu ya. Tapi di sini nggak ada gejolak apa-apa itu ya. Artinya kelompok-kelompok yang itu mendukung Mas Gibran, bahkan sejak dia berusaha untuk mendaftar DPC itu banyak juga muncul kelompok bikers, ya, pesepeda itu muncul spanduk-spanduk di banyak tempat untuk mendorong Mas Gibran. Kemudian ada beberapa teman di universitas yang melakukan survei elektabilitas dan sebagainya, nilainya tinggi juga. Artinya kan mungkin ya memang masyarakat Solo satu sudah terbiasa dengan politik dinasti, itu sudah biasa. Kemudian yang kedua adalah tadi berpikir pragmatis loh. Enak dong itu tadi ya. Solo akan lebih maju, sejahtera, siapa tahu ibu kotanya pindah ini kan lumayan. Baik Pak Has, saya terakhir untuk Anda ya. Menurut Anda apakah Mas Gibran akan bertemu dengan kota kosong dalam pilkada Solo nanti? Saat ini masih ada satu calon independen yang sedang berusaha memenuhi syarat ya. Jadi ada satu yang kayaknya masih kurang KTP-nya karena memenuhi syarat, tetapi mungkin saya melihat kok kayaknya itu nanti tidak akan ketemu dengan kolom kosong ya, tetapi ada calon dari jalur independen. Kalau dari partai memang kayaknya sudah susah itu ya. Susah ya. Susah dalam arti PDIP terlalu kuat ya. Tapi Anda termasuk optimis loh Pak Has karena banyak yang mengatakan akan kota kosong. Lah bikin pasangan pesaing kan gampang toh, asal KTP-nya terkumpul kan memenuhi syarat KPU untuk maju toh. Yang penting jangan lawan kota kosong ya. Kayak kompetisi. Begini, di Solo itu kami itu kadang-kadang kalau pas pemilihan pejabat atau apa itu ada istilah namanya itu jago belian. Jago belian itu adalah jago yang diajukan tapi untuk dipilih di depan itu. Artinya kadang-kadang bisa begitu itu. Untuk memenuhi syarat sebuah proses harus ada beberapa calon, tetapi mungkin disetting sengaja atau tidak dia pasti kalah. Bisa jadi begitu, tetapi syarat proseduralnya terpenuhi. Saya tahu secara high politik dan sebagainya, ini sesuatu yang tidak ideal. Tetapi faktanya di Indonesia perkembangan demokrasi kita masih sampai taraf itu. Ada PR yang besar sekali untuk melakukan pendidikan politik kan di kita semua.